Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Jadwal jam 10. Tadi sedang dipikul hatinya. Oh, nggak bisa tahu sama sekali. Kan ada pemberitahuan loh Pak. Oh, baru saya Masalahnya kan jam 10. Ya kan, kalau ada perubahan atau apa minimal kan orang putus lah untuk memberitahukan 4 jam kalau menurut kan. Ini kalau kayak gini ya kita laporkan ke MK nanti pelayanannya bagaimana ini ya. Ya kan kita kan nggak mau main lapor-lapor Pak. 4 jam loh Pak. Berkali-kali loh Pak saya masuk tadi ke PTSP sampai kan kita ada apa namanya lowong tuh tempatnya masuk ke situ Pak ini apa tunggu aja nggak ada berita apapun memang kasih tahu lah gitu kan. Pengadilan Jakarta Pusat ini kan kita anggap profesional. Baik gitu loh Pak. Jangan kayak peradilan di ujung kulon mana. Iya, tengah kota Jakarta Pak. Masa kayak gini gitu loh Pak. Layanannya nggak kelihatan. Ya oke lah, tadi udah diumumkan tadi ya. Ayo Bang Yusuf kita lihat apa benar udah diumumkan ya syukurlah kalau selesai. Sampai kapan Pak? Yono. Rencana sampai kapan sidangnya? Saya kurang tahu Pak kalau dalam persidangan. Tapi benar sudah diumumkan barusan. Barusan nih. Oh ya oke, makasih. Anbajapan ya. Dan Pak Budiono. Ya, tapi besok-besok jangan kayak gini loh Pak. Siap, Ibu. Kita kan punya sidang lain Pak. Iya. Ya kan? Juga silakan. Karena kita juga sidang ya, bukan pertunjukan. Supaya kita bisa dengar kedua pihak ini dengan baik. Bagi para pihak, sebelum buka sidang, saya mohon maaf ini habis sidang tipikor tadi sampai jam 1.30 selesai. Selesai itu disomakan, selesai tidak susah di sini. Jadi mohon maaf ini terlambat saya masuk di sini. Buka sidang ya. Dibuka dan dinyatakan dibuka. Kita sama-sama kan juga menghadiri sidang. Sama-sama lah. Burung darat. Kita melaksanakan sidang ini dengan baik, fair, dan benar. Penggugat serta penggugat ini sudah masuk perbaikan gugatannya mengenai subjeknya itu tidaknya dan juga untuk menjelaskan bisa menjelaskan yang dirubah apakah hanya tergugat satu atau ada yang lain perubahan lain. Terima kasih yang mulia. Namun sebelumnya izinkan kami sedikit protes menunggu 4 jam lebih yang dibutuhkan. Jadi sekiranya untuk ke depan tidak lebih dari dalam konteks perbaikan
tolong ya istilahnya perbaikan, bukan perubahan. Perbaikan yang dimaksud ada di nomor 2, halaman 2 maksud saya, ya sifatnya penyempurnaan saja, tidak ada merubah substansi. Misalnya dikatakan di situ di halaman 2 berkaitan dengan kita ini semua rakyat yang kasih kuasa kepada kami TP2 melawan. Nah, di sini perbaikannya yang melawan Joko Widodo secara pribadi yang saat ini menjabat Presiden RI yang beralamat di Istana Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Jadi itu aja perubahannya, tidak ada yang lain. Sebagaimana saran dari Yang Mulia sendiri pada minggu lalu bahwa dikedepankan Jokowinya dan jabatan presidennya dikemudiankan. Jadi oleh karena itu secara substansinya itu aja perbaikannya. Jadi tidak ada yang hal yang secara fundamental berubah. Konsekuensi logisnya dalam perspektif hukum, karena Jokowi secara pribadi dalam pengertian yang diduga, tapi juga yang berkebetulan atau hari ini menjabat presiden, maka perbedaannya dengan yang kemarin. Kalau kemarin ditekankan kepada presidennya, ya Jokowi punya alasan bisa memberikan surat kuasa, bukan surat kuasa, penugasan dengan dasar SK. Waktu itu demikian. SK yang dimaksud memberikan mandat kepada Seknek, kepada Jaksa Agung. Kemudian dari Seknek dan Jaksa Agung menugaskan orang yang dianggap mewakili. Nah, itu perdebatan kita cukup panjang untuk itu dan telah selesai dalam pengertian logika hukum. Kita baliklah jabatan presidennya di kemudian hari, yang didahulukan pribadinya Jokowi, karena asumsinya ketika dugaan pemalsuan ijazah dilakukan jauh sebelum jadi presiden. Karena yang kita duga ijazah SD, SMP, SMA, baru yang universitas. Oleh karena itu, konsekuensi hukum berikutnya adalah Jokowi tidak lagi boleh ada alasan tidak memberikan surat kuasa, kecuali Jokowi sendiri hadir. Itu HIR pasal 123 ayat 1. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau kita mau lanjut bermulai sebagai satu sidang, mana surat kuasa dari Jokowi kepada yang ditugaskan? Adakah Pak Yang Mulia? Melalui Yang Mulia kami bertanya, kalau memang di sana ada utusannya Jokowi, harus menunjukkan surat kuasa resmi dari Jokowi. Sampai di sini dulu. Baik ya. Jadi saya teruskan lagi kepada tiga para pendekat kita sudah dengarkan tadi. Ini ada pembahasannya tadi itu perbaikannya, ada perbaikan pada sumbernya juga. Apakah perbaikan ini para tergugat sudah menerima dulu? Mohon izin yang mulia Majelis Hakim berkaitan dengan adanya perbaikan gugatan, itu kami belum terima. Jadi
untuk diketahui tidak tergugat satu supaya lebih jelas ya, khusus untuk tergugat satu kesini dulu baca dulu. Ganti-ganti. Kan makanya selalu break. Ya, jadi baru saat ini detik ini tergugat satu ini, karena kami melihat dia sudah ada dokumentasi sebagai kami dorong dia, bahwa ini sudah berubah namanya tergugat satu bukan lagi presiden, tapi sebagai dari gubernur. Oleh karena itu, karena adanya perubahan, tentu surat kuasanya tidak berlaku lagi. Bukan pasal itu sudah jadi karena ada perubahan, perbaikannya, sehingga kedudukan tergugat satu ini itu tidak sesuai lagi dengan surat kuasanya. Mohon izin yang mulia bagi kami berkaitan dengan adanya perbaikan subjek atau pihak dalam perkara 10 ini, yang mana sudah diubah oleh pihak kuasa penggugat menjadi Joko pribadi yang saat ini menjabat presiden. Apakah status presiden di sini selaku pejabat publik dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara 10 atau bagaimana sikap dari majelis hakim sehingga menjadi dasar kami untuk keluar dalam penanganan perkara sebagai kuasa atas presiden, bukan kuasa Jokowi. Mohon kami ditegaskan oleh majelis hakim. Sebelum yang mulia jawab, boleh kami berargumen dalam pemahaman. Kalau kita mereview minggu lalu sudah terang benderang atas izin yang mulia bahwa ada perbaikan dan disepakati juga surat kuasa harus ada dari Jokowi. Itu sudah disampaikan minggu lalu, bukan sekarang. Di sana aja buat muda. Terus yang kedua yang dia menyatakan tadi kalau Jokowi pribadi apakah jabatan presidennya di-drop. Tidak bisa orang saat ini dia menjabat. Yang menjabat presiden siapa sekarang? Jokowi. Jokowi sebagai apa? Presiden. Kok mau di-drop bagaimana? Apa Jokowi harus dibelah apa aja? Jadi dulu kita belum masuk ke materi perkara. Kita gugatan ini kita belum masuk ke sana. Ini baru identitas para pihak dulu. Ya. Identitas para pihak ini di posisi tergugat satu ini yang di posisi surat gugatan adalah yang berlaku secara pribadi kami sebagai presidennya. Oleh karena itu kedudukan tergugat satu sekarang yang mewakili atau mendapat kuasa dari presiden, maka itu kan tidak berlaku lagi. Jadi kita baru membicarakan di identitas para pihak dulu. Jadi bisa silakan sudah mengatakan bahwa kedudukannya di situ tidak sesuai surat kuasa karena berubah di surat kuasa. Ya, silakan sudah bisa diambil warna tiga ini. Jadi nanti ada panggilan yang kami akan perintahkan di Rusita untuk memanggil sesuai dengan tadi alamat. Ya, alamat di surat kuasa. Ya, saya kira ketika ada disampaikan cukup ya. Ya, baik. Nanti silakan dulu selesai. Mohon izin yang mulia, karena kami di sini ada dalam bukan hanya dalam kapasitas mewakili presiden, tapi juga mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
hukum yang tidak tepat. Kalau dia sekarang posisinya bukan lagi mewakili Presiden Jokowi, nggak bisa lagi mewakili menteri. Ini urusan pribadi. Gimana logika hukumnya kalau begitu? Jadi betul kata Yang Mulia, dia suruh keluar dulu, dia nggak punya turunan dari SK Menteri itu kan sebagai dia menteri dari Presiden Jokowi. Yang kita duga sekarang pribadi Jokowi, jadi nggak ada urusan dengan menteri. Jadi di sini gugatannya ini nomor 6. Nomor 6 itu yang tergugat 6 Mendikbud Ristek RI beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah inilah dia ukurannya, ya. Jadi saya kira nggak usah diperdebatkan lah di situ ya. Bisa dipahami lah. Apakah secara hukum bisa dibenarkan satu orang mewakili dua kepentingan institusi? Bagaimana Yang Mulia? Kami ingin mendengarkan. Jadi bisa ya nantilah kita Yang Mulia, mohon maaf, ini seperti kedengarannya hukum yang menyenangkan penguasa. Kita sudah cukup bermain-main, saya kira Yang Mulia. Orang ini datang dengan membawa surat kuasa dari Jokowi sebagai pribadi, yang Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia. Tapi dengan alasan belum menerima perubahan ini atau perbaikan ini, maka mereka bisa masuk ke sini lalu mengulang kembali dari awal. Seperti kita ini sedang bermain-main, gitu Yang Mulia. Mohon diberikan kepada kami dasar hukumnya, satu orang ini bisa mewakili dua institusi sekaligus. Buat kosong. Malu keluar aja. Kalau nggak jelas, jangan tampil di sini. Siapa tadi namanya? Ya. Yang Mulia, pertanyaannya bukan dia dapat surat kuasa atau tidak. Saya nggak bisa panjang ya pertanyaannya, nantilah ada. Yang Mulia punya otoritas menjelaskan. Hakim itu bijaksana, memutus yang benar. Yaitu pertanyaan tadi rekan kami, apakah satu orang ini boleh mewakili dua instansi? Kalau pakai instansi, dia pakai menteri. Jadi Padahal ini sudah berubah dalam arti perbaikan tadi. ini sebentar dulu ya. Ini yang semula ini kan atas nama negara, atas nama pemerintah, ya. Negara kan diwakili oleh pemerintah, digugatlah Mendikbud dan Presiden. Presiden memberikan tugas kepada sesuai jenjangnya tadi, mulai dari Menteri, Sekretaris Kabinet, kemudian memberitakan ke sini, ya itu secara administrasi negara. Bisa saja, ini kan tugas negara dijalankan, perintah negara bukan pribadi. Kalau khusus untuk pribadinya Joko Widodo ini, inilah kami kita perintahkan di Usita untuk memanggil. Nanti di situ baru kita lihat lagi. Apa di sini atau bagaimana nanti kita lihat. Kemarin dikasih tahu. Saya kira kita ikuti tahapan-tahapannya aja dulu ya. Kita tidak bermaksud untuk banyak alasan, tetapi hukum itu muatannya logika yang sehat. Ya. Kalau nggak berlogika itu bukan hukum. Orang sakit. Nah, pertanyaan kami belum dijawab. Apakah satu orang ini bisa mewakili satu insan, dua instansi sekaligus? Itu satu. Yang kedua pertanyaannya, substansi pribadi dalam konteks kami gugat ini sudah diperbaiki. Pribadi, kok tiba-tiba dia mengapil jadi menteri?
Itu jadi kami tidak sejelaskan. Dia kaitkan ini atas nama sebagai pejabat administrasi negara. Atau jalan tengahnya gini, Mas? Jalan tengah. Anda harus kita jelaskan dulu. Ya. Sekarang dengan adanya perubahan ini, makanya terjadi perubahan signifikan juga terhadap kuasa, sehingga kedudukan dia mewakili proses sudah sampaikan tadi itu tidak ada lagi. Jadi bila karena adanya perbaikan gugatan di sini, perbaikan di gugatan ini berakibat pada kedudukannya mewakili Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi di sini tidak ada kedua saya hadir di sana. Oh gitu. Kalau itu pemahamannya ini ya, supaya clear secara ilmu hukum, untuk mewakili Joko Widodo dia tidak punya hak. Maka harus ada putusan, bahkan putusan sama ketok hakim, dia dinyatakan di luar. Yang kedua, dia boleh lagi masuk untuk mewakili kementerian. Ini fair. Sudah keluar jangan Jangan dia enak aja. Karena dia itu tadi. Ini tapi dalam tengah ini, makanya yang mulia itu kan memutus. Tolong memutus yang adil. Secara keadilan dia sudah tidak berhak mewakili Jokowi. Nah, oke, kita terima. Nyatakan itu kok keluar dulu gitu. Nanti kok boleh masuk lagi, nah untuk mewakili Kementerian Pendidikan. Dalam hukum ini, ya, selamanya harus seperti ini. Selamanya harus kita secara fisik keluar dulu. Iya. Ini secara hukum ya. Kita menyerahkan barang jual beli itu tidak selamanya langsung fisik barang diserahkan. Kan ada istilahnya penyerahan domen, kan dengan panjang atau tidak sama persis tadi juga. Yang mulia, masalahnya ini bukan fisik jual beli barang. Hukum yang mulia. Itulah hukumnya. Perkara ini sangat menarik perhatian masyarakat dan dipastikan posisi kami ini paling dilemahkan. Oleh karena itu, supaya tidak ada prasangka dan sangka di antara kita, lebih baik dilakukan berundur, perlahan-lahan, tapi pasti sesuai dengan aturan. Dia tidak memiliki dan tidak sah lagi sebagai wakil Jokowi. Silakan keluar. Manakala dia dinyatakan sebagai wakil untuk Kementerian Pendidikan. jangan tumpul di atas, tajam di bawah. Itu hukum. Kami yang percaya, yang mulia sangat bijaksana. Tapi mohon jangan pertontonkan homini di sini, yaitu pertemuan yang menyenangkan penguasa. Dan kami merasakan seperti itu. Mohon yang mulia jawabannya kali ini dikeluarkan dahulu. Kembali. Demikian yang mulia. Jadi ini Bu ya, jangan kita saja dia pihak ini gimana? Maksudnya dia ada sudah kosanya loh, jadi makan. Setuju yang mulia. Karena dia memegang dua, resikonya adalah yang satu tidak, silakan keluar dahulu. Kita ikuti saja tata yang mulia, protokolnya seperti itu. Karena ini bukan jual beli barang, tapi masalah hukum dan ditonton oleh bangsa Indonesia yang mulia. Tadi itu bukan saya hanya contohkan aja, kita orang dulu sudah paham bahwa tidak setiap penyerahan setiap kedua harus keluar Jelas itu. ya secara otomatis harusnya tidak perlu langsung dia keluar. Kan baru mau dipanggil. Kan baru mau dipanggil. Saya jelaskan saya Anggap tidak ada yang sudah harus visinya ya. Saya contohkan aja. Jadi saya kira begini ya, supaya ini bisa kami bisa Gini yang mulia, sekalian yang mulia dan normal. Pemikiran ilmiah itu satu objektif, dua sistematis, ketiga toleran. Dan saya lihat di sini yang mulia tidak toleran, tidak sistematis. Melihat gugatan kami, pertama Joko Widodo, udah nggak benar, keluarin dulu. Yang kedua baru kita meningkat KPU, jangan langsung ke menteri, KPU dulu yang kita gugat. Jadi kan
logis kalau disuruh keluar dulu. Nanti giliran menteri dia pergi ya, pakai apa yang di sini. Kalau saya suruh keluar, ini ada surat kuasa untuk terima kasih. Iya, tapi tahapannya tidak begitu. Tahapan gugatan kita yang kedua itu KPU. Ya, sudah. Ya, saya kira ini kan mencari keadilan ya. Mencari keadilan itu bukan Keadilan dan kebenaran yang mulia. Halangi keadilan ini gara-gara prosedural. Proseduralnya bisa dipermudah atau dipersulit gitu. Karena tujuannya untuk mencari keadilan, kan gitu kan? Ada keadilan, ada prosedural, tapi ini prosedural. Ini prosedur aja dan kita bisa Yakinan aja. saya kira sudah begitu ya, waktu saya ini bagaimana juga saya melayani yang baik sama mohon maaf. Dan argumennya sekarang apa? Ini apa? Sekarang pertama, tolong dia dinyatakan tidak berhak mewakili Jokowi. Ya. Itu satu, Ya. tolong dinyatakan. ya, Ya, jalan keduanya yang untuk menteri nanti sesudah kita bahas yang KPU. Gitu. Akhirnya begitu mulai. Kenapa yang mulia nyatakan saya keberatan nyuruh dia keluar? Nggak apa-apa juga silakan. Itu kewenangan yang mulia. jadi tadi di sini saya sudah sampaikan sebelumnya, cuma mungkin nggak dengar memang ya. Saya sudah bahwa Anda tidak berwenang lagi mengatasnamakan Jokowi karena merubah ini saya sampaikan di depan Sirpadi. Hanya sekali kembali kedua. Tapi ternyata dia juga kuasanya dan juga benar dengan ada surat kuasa dari Nabi Makarim, sehingga saya memutuskan ini menjadi sering ini nggak bisa keluar di sini karena dia mau jadi Nabi Makarim. Itu aja, prosedural aja. Saya kira gitu ya, Baiklah yang mulia, nanti kan kita tunggu kita orang-orang yang beradab, rakyat beradab, kita iakan bukan karena itu kebenaran, tapi kami menghormati yang mulia mengambil keputusan begini. Baik, terima kasih. Ya, jadi oleh karena itu silakan. Tapi ada kepastiannya, apakah untuk minggu depan untuk khusus Jokowi ini harus bawa surat kuasa dari Jokowi sendiri. Itu harus ada penegasan. Kalau nggak ada, jangan diterima lagi gitu. Ya, udah pasti Dengan saya alasan dia bawa dari menteri. Nah mau saya. Saya sudah jelaskan tadi, dia di sini tadi bahwa ini kalau nantilah dibahas di sana harus ada kuasa dari pribadinya Jokowi. Ya. Terus Dan ya. Makanya untuk resminya sahnya panggilan terhadap Joko Widodo itu, maka kami harus memerintahkan kepada Indonesia sesuai dengan hukum acara untuk memanggil kedua satu Joko Widodo. Kira cukup jelas ya? Jelas. Ini kebetulan hakim anggota, ini ada dinas ke Semarang. Dapat tinggal minggu depan ya. Ini bisa berdua dia. Jadi kita tunda berapa Pak? Nanti bisa dicek di Semarang. Ini ada tugas ke Semarang ya. Kamu bisa ada hakim pengganti dulu yang mulia. Kami ada kesan ini yang mulia ngulur-ngulur waktu aja. Ini yang mulia, sepengetahuan saya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Halo. Jadi gitu ya. Ini yang mau kita ya. Tidak bermaksud kita mendesak, ini hak rakyat, hak hukum penggugat. Jadi PN Jakarta Pusat ini menurut ketentuan yang kita dengar sebagai satu prestasi pengadilan negeri terbaik sini. Tapi kok perlakuan kepada kami kok begini, nunggu 4 jam. Sekarang hakim mau karena ke Semarang kita yang dikalahin. Hakim penggantinya mana ini? Jadi gini Pak ya. Jadi gimana? Ada hakim pengganti Ya tadi lah kadangnya di sini saya sendiri ada tadi sidang tipikor. Pertanyaan saya, sidang tipikor sama sidang kami lebih tinggi tipikor? Sama. Sama, nah kenapa kami ditemu di apa diabaikan? Kita coba minta tadi.
Aduh, edan Joko. Hari Kamis tanggal 25 untuk membahas. Sebentar yang mulia, sebentar. Aduh. Dia tuntas. Lanjutkan rekan kami. Seandainya alasannya satu anggota majelis hakim akan keluar kota, sebetulnya bisa saja diatur. Ada hakim pengganti sementara. Dan seperti itu yang sudah kami jalani, jurisprudensi yang kami jalani seperti itu yang mulia. Kalaupun tidak, kalau yang mulia tetap katakanlah bersekas untuk menunggu hakim kembali di luar kota, kami mengusulkan dengan dua majelis hakim pun juga tidak melanggar hukum sementara, kalau saya begitu. Yang terjadi selama ini seperti itu ya, karena satu orang yang tadi rekan saya dua sedang ada tugas jalan terus tidak, kemudian dilanjutkan lagi. Ini usul dari kami tanpa harus mengorbankan waktu 2 minggu lagi yang mulia. Kita lagi pemilu yang mulia, pasti tunda lagi. Ada pemilu ditunda lagi. 30 hari lagi pemilu ya yang mulia. Begitu yang mulia. Nggak bisa, karena ini ada panggilan. Bapak harus ingat, ini ada panggilan sidang kepada Joko Widodo. Itu butuh waktu, Pak. Jadi dia pernah dari lakukan itu. Walaupun butuh waktu, Jokowi sudah tahu bahwa ini adalah perkara yang sudah diketahui umum. Ya, online yang mulia. Ya kan? Ini tidak akan tercapai persidangan yang murah, berbiaya ringan dan cepat. Jangan sampai gara-gara ada hakim yang bertugas, kami yang ditelantarkan dalam keadilan. Cukup lama yang mulia, 3 bulan ini mencari keadilan hanya untuk bicara legal standing. Permasalahannya hari ini harusnya pihak daripada Jokowi membawa surat kuasa khusus yang mewakili beliau, tapi yang terjadi seperti ini, jadi seperti terus dialih-alihkan seperti itu. Ini gitu ya, kami pahami, ini bukan hanya penundaan sidang biasa, tapi ada panggilan kepada Presiden Joko Widodo menurut Permen 25 itu minimal 9 hari. Jadi nggak bisa langsung 1 minggu. Kalau dipahami di situ ya, karena ini ada panggilan terhadap Joko Widodo itu. Oke, gitu ya. Saya sebagai ketua TBA memahami itu mekanisme rilis Pak. Panggilannya harus 9 hari. Pertanyaan saya secara teknologi kan bisa dengan internet yang kita punya pakai apa itu harus dia hari Pak. Apalagi kantornya dekat sini Pak. Selanjutnya di antaranya pakai kurir, ada kurir Pak. Nggak harus 9 hari. Nanti Pak, kalau memang sudah lengkap semua pihaknya, pakai internet kita nanti, pakai internet. Kalau sudah lengkap pihaknya kita pakai internet. Kita panggil dulu ya, tidak melalui internet, tapi kita panggil. Pertanyaannya kalau demikian Pak, ini kan untuk orang baru. Nanti panggil lagi dulu 9 hari. Kita jatuhnya jadi tanggal 25 2 minggu. Nah pertanyaan seriusnya, kalau nanti Jokowi juga tidak memberikan surat kuasa, bagaimana Pak? Jangan kita menunggu lagi, diulur lagi. Karena diduga dia ini kan satu kepribadian yang sudah kita banyak tukang bohong ini orang. Jadi gitu kita panggil dulu, kita sidang kita tanggal 25. Kami terima Pak, kami terima. Tapi dong kasih garansi hukum sebagai hakim. Jika 2 minggu kita udah nunggu, dia tidak datang lagi, tidak beri juga surat kuasa, bagaimana hakim bersikap? Kan jelas sudah di hadiah kan jelas tidak datang, dipanggil sekali lagi. Karena baru sekarang inilah secara resmi, secara sah pribadi Jokowi digugat oleh penggugat. Kalau yang kemarin itu adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi sekarang ini Jokowi, jadi kalau dia tidak datang atau dia tidak berikan, dikasih lagi 2 minggu lagi. kalau perintah bukan saya, ini perintah undang-undang. Itu 2 minggu lagi dong. Nanti seminggu lah bisa bilang. Seminggu lah. Oke, seminggu. Nah, jika seminggu tidak datang lagi atau tidak berikan, Nah, ini lagi. Di situ kan nanti majelis hakim menurut ketentuan yang saya pahami, hakim bisa putusan selah. Dia tidak menggunakan hak hukumnya, maka dipastikan Jokowi tidak punya ijazah.
untuk putusan selah kami tidak ingin. Ya baik, nanti kita lihat nanti apa. Kita berdoa ya, ada kepastian itu mekanisme hukum. Karena tidak mustahil Pak, Bapak nanti didekati atau mungkin diancam bisa juga Pak. Ini yang kita lawan kekuasaan presiden. Oke ya, jadi sidang ditunda hari Kamis.